Dan kira-kira kemana Gibran saat ini? Ya pasti lagi tiarap dan garuk-garuk kepala. Takut ditagih janji 19 juta lapangan pekerjaan dan birokrasi yang simpel. Percaya dengan omongan Gibran saat ini adalah sebuah kesalahan fatal. Iklim investasi makin kesini makin suram kalau dilihat-lihat. Lalu dengan gampangnya bikin janji 19 juta lapangan kerja. Jangan mimpi bisa capai target itu kalau birokrasi masih ruwet, kalau pungli dan premanisme masih merajalela, kalau korupsi tidak dibasmi. Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy di Opini Siwer. Kalau bicara soal Sritex, pasti tidak akan bisa lepas dari dua nama, yaitu Gibran dan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, yaitu Noel. Sebelum membahas mereka, saya jelaskan sedikit tentang Sritex. Sritex ini sempat menjadi perusahaan kebanggaan Indonesia karena menjadi pabrik tekstil terbesar se-Asia Tenggara. Tapi sayang, perusahaan ini pailit karena tidak bisa membayar utang dan akhirnya resmi tutup pada 1 Maret 2025. 10.665 karyawan yang bekerja di sana terpaksa di PHK. Sritex sebenarnya sudah kena badai sejak pandemi COVID-19. Salah satu pukulan paling telak yang membuat Sritex ambruk adalah Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendak. Permendak sebelumnya yaitu nomor 36 tahun 2023 sempat membuat kondisi industri tekstil membaik. Tapi ketika diganti menjadi Permendak nomor 8 tahun 2024, banyak pengusaha tekstil yang bangkrut. Setidaknya itu yang dikatakan oleh bos Sritex. Dan Permendak ini dikeluarkan oleh Zulkifli Hasan di era Jokowi. Dampak dari aturan ini adalah barang impor lebih mudah masuk ke Indonesia, sehingga pemain lokal kalah bersaing. Karena kita tahu pakaian-pakaian impor harganya jauh lebih murah. Produk lokal menjadi tidak laku, pendapatan pabrik menurun dan akhirnya tutup. Dan lagi-lagi ini terjadi di era Jokowi. Lagi-lagi Jokowi menambah masalah baru yang luar biasa besar. Hampir 11.000 orang kehilangan pekerjaan. Sritex ini juga menjadi korban dari narasi politik. Pada saat kampanye Pilpres, Gibran sempat datang ke pabrik Sritex. Waktu itu Gibran mengatakan sudah saatnya Indonesia mengoptimalkan hilirisasi produk termasuk industri tekstil. Tidak ada lagi tumpang tindih peraturan, harus dibuat semudah dan sesimpel mungkin supaya industri bisa tumbuh. Kemudian bos Sritex mengajak Gibran untuk bertemu dengan karyawan di sana. Ternyata ada panggung dengan latar kartun Prabowo Gibran dan tulisan "Menang sekali putaran menyikat perhatian". Bisa dibilang para karyawan mendukung Prabowo Gibran saat itu, all out mendukung kemenangan mereka. Sebenarnya kondisi Sritex saat itu sudah parah. Siapapun yang menang Pilpres, entah itu Ganjar, Prabowo atau Anies, rasanya tetap tidak bisa menyelamatkan Sritex. Utang Sritex sekitar 30 triliun. Siapa yang bisa menyelamatkan? Nggak ada yang bisa, siapapun presidennya. Tapi lucunya karyawan Sritex ini kayak dijadikan ladang suara untuk Pilpres. Gibran datang kasih janji untuk menyederhanakan birokrasi dan aturan. Kemudian saat debat cawapres, Gibran pernah janji bakal membuka 19 juta lapangan pekerjaan. 5 juta diantaranya adalah green jobs atau pekerjaan yang ramah lingkungan. Sritex sekarang sudah tutup. Mana janji Gibran? Lapangan kerja tetap terbatas. Banyak yang susah cari kerja sehingga banyak yang kabur ke luar negeri. Belum lagi preman berkedok ormas yang membuat iklim industri Indonesia sangat tidak kompetitif dibanding negara tetangga seperti Vietnam dan Thailand. Birokrasi tetap kusut dan belum sebagus negara lain seperti di Singapura. Jadi bisa disimpulkan janji Gibran itu cuma sebatas janji manis untuk meraih suara di Pilpres. Kalau kalian masih belum percaya karyawan Sritex ini dijadikan panggung politik, lihat saja gelagat Wakil Menteri Ketenagakerjaan Noel. Noel pernah mengatakan lebih baik kehilangan jabatan daripada melihat ribuan karyawan Sritex kena PHK. Itu omongan dia sendiri, bukan mengada-ngada.
Noel seakan berani memastikan tidak ada PHK, tapi nyatanya di PHK juga karena pada dasarnya ini memang tidak bisa dihindari. Seperti yang tadi saya katakan, siapapun presidennya saat ini sulit untuk menyelamatkan Sritex dengan utang setinggi gunung. Dan apakah Noel memenuhi janjinya untuk mundur sebagai wakil menteri? Mana ada, dan tidak akan berani. Yang salah adalah orang-orang yang memanfaatkan situasi ini sebagai panggung politik. Kemudian Menteri Ketenagakerjaan mengatakan pekerja Sritex akan dipekerjakan kembali dalam waktu 2 minggu. Ini karena kabarnya ada investor yang mau menyewa aset Sritex sebelum proses lelang dilakukan. Selama aset disewa kepada investor, mantan karyawan Sritex akan dipekerjakan kembali, tapi status mereka hanya pekerja sementara. Mereka bekerja sampai ada pemilik yang baru atau sudah ada pemenang lelang. Dan itu pun belum pasti jumlah pekerja yang akan direkrut dan prosesnya kayak gimana, tidak ada yang tahu. Kalau dilihat-lihat, tidak mungkin semuanya dipekerjakan, paling cuma sebagian, dan itu pun cuma sementara. Dan ketika sudah ada pemilik baru, belum tentu juga akan mempekerjakan orang-orang yang sama. Intinya jangan terlalu banyak berharap soal Sritex ini. Tapi lucunya di medsos ada satu hashtag yang agak lucu. Hashtagnya pemerintah bersama Sritex. Sempat trending. Karena penasaran, saya coba-coba melihat isi postingannya dan ternyata postingannya banyak yang pakai template. Bahasanya terlalu baku dan formal. Biasanya postingan yang natural itu kadang memakai kata-kata singkatan, pakai bahasa gaul. Kalau dibaca kayak gaya bahasa sehari-hari. Tapi ini terlalu formal, kaku, dan masif. Inti postingannya adalah pemerintah tidak bakal telantarkan karyawan Sritex. Dan saya yakin ini adalah gerakan buzzer untuk mengcounter isu Sritex. Dan kembali lagi, yang paling banyak bermain di panggung ini adalah Gibran dan Noel. Janji mereka sangat bombastis, sangat heroik, seolah mereka bisa membalikkan situasi semudah minum air. Seolah menyelamatkan Sritex itu perkara gampang, nyatanya itu cuma pepesan kosong untuk hiburan. Kalau tidak percaya, silakan kalian cari hashtag itu dan lihat isi postingannya kayak gimana. Terlalu kaku dan jelas-jelas itu adalah pengerahan buzzer untuk memoles image pemerintah, seolah sudah menjadi pahlawan bagi karyawan Sritex. Kalau memang mau menyelamatkan, ya lakukan saja. Tidak perlu sampai bikin hashtag dengan template murahan seperti itu. Entah siapa yang kerahkan mereka untuk menyebar narasi murahan seperti itu. Benar-benar kacau sih ini. Bisa-bisanya isu ini dijadikan hashtag. Sayangnya rakyat sudah muak. Terlalu kentara template yang mereka pakai. Bahkan orang bodoh pun tahu kalau ada instruksi di balik itu semua. Dan kira-kira kemana Gibran saat ini? Ya pasti lagi tiarap dan garuk-garuk kepala. Takut ditagih janji 19 juta lapangan pekerjaan dan birokrasi yang simpel. Percaya dengan omongan Gibran saat ini adalah sebuah kesalahan fatal. Iklim investasi makin kesini makin suram kalau dilihat-lihat. Lalu dengan gampangnya bikin janji 19 juta lapangan kerja. Jangan mimpi bisa capai target itu kalau birokrasi masih ruwet, kalau pungli dan premanisme masih merajalela, kalau korupsi tidak dibasmi. Saran saya, kalau mau mainin isu dengan bikin hashtag supaya trending, pakai cara yang lebih natural, jangan pakai template. Lebih baik fokus perbaiki isu dan penyebabnya. Jangan malah main hashtag, pakai buzzer pula lagi. Oke, sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.